Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hamidul Ebda. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Apresiasi Sastra ya, khususnya yang disusun oleh Ika Natia. Ini covernya. Nah, buku ini sebenarnya menceritakan banyak hal. Karena meskipun tipis, buku ini memberikan banyak aspek yang bisa kita pelajari, terutama dalam mengapresiasi sastra ya. Di sini bisa kita lihat banyak sekali karya sastra yang bisa diapresiasi dalam pembelajaran. Misalnya tentang puisi lama, puisi baru, modern, prosa lama, prosa baru, kemudian sampai sejarah sastra ya. Nah, tentunya ini bisa menjadi bahan bagi para guru maupun dosen dalam membelajarkan sastra itu sendiri, karena selama ini arah dalam apresiasi itu hanya pada mengkritik atau menganalisis, mencari kesalahan, kelemahan dunia rekaan yang dibuat oleh pengarang atau sastrawan. Padahal sebenarnya apresiasi itu tidak sekadar mengkritik, tapi juga bagaimana memberikan tawaran baru berupa karya sastra yang ditulis oleh apresiator itu. Meskipun konteks ini berlawanan, tapi bagi saya tentu banyak sekali yang bisa dirunding ya, karena saya beberapa tahun lalu juga menulis di basabasi.co tentang mengapa Fakultas Sastra miskin sastrawan. Memang ini kegelisahan kami selaku akademisi yang memang menekuni dunia ini, terutama ketika membaca buku ini memang banyak hal yang bisa dikritik ya dalam dunia jagat sastra, tentunya yang dijalankan oleh Fakultas Bahasa Sastra maupun Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri. Jadi itu sih. Nah, buku ini sebenarnya menceritakan banyak hal. Karena meskipun tipis, buku ini memberikan banyak aspek yang bisa kita pelajari, terutama dalam mengapresiasi sastra ya. Di sini bisa kita lihat banyak sekali karya sastra yang bisa diapresiasi dalam pembelajaran. Misalnya tentang puisi lama, puisi baru, modern, prosa lama, prosa baru, kemudian sampai sejarah sastra ya. Nah, tentunya ini bisa menjadi bahan bagi para guru maupun dosen dalam membelajarkan sastra itu sendiri, karena selama ini arah dalam apresiasi itu hanya pada mengkritik atau menganalisis, mencari kesalahan, kelemahan dunia rekaan yang dibuat oleh pengarang atau sastrawan. Padahal sebenarnya apresiasi itu tidak sekadar mengkritik, tapi juga bagaimana memberikan tawaran baru berupa karya sastra yang ditulis oleh apresiator itu. Meskipun konteks ini berlawanan, tapi bagi saya tentu banyak sekali yang bisa dirunding ya, karena saya beberapa tahun lalu juga menulis di basabasi.co tentang mengapa Fakultas Sastra miskin sastrawan. Memang ini kegelisahan kami selaku akademisi yang memang menekuni dunia ini, terutama ketika membaca buku ini memang banyak hal yang bisa dikritik ya dalam dunia jagat sastra, tentunya yang dijalankan oleh Fakultas Bahasa Sastra maupun Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri. Oke, kita bisa ke fisik buku. Judulnya Apresiasi Sastra Indonesia, penulisnya adalah Ika Natia ya. Kemudian tahun terbitnya 2008, dicetak oleh Bintang. Ini tebalnya sekitar 100 kurang ya, 99 halaman. Covernya seperti ini. Belakang pure tidak ada tulisan atau apa, hanya barcode dan penerbit, dan di dalamnya kertasnya HVS dan tanpa gambar ya, pure tulisan. Nah, kelebihan buku ini sebenarnya teori menurut saya, karena tidak ada contoh ataupun bagaimana cara mengapresiasi cara teknisnya, terutama sampai langkah ke metodologi penelitian. Memang mungkin speknya hanya di situ ya, tetapi buku ini memberikan teori bagi kita bahwa ada terminologi yang memang harus dikuasai, baik itu akademisi di dunia bahasa dan sastra maupun sastrawan. Misalnya di dalam daftar isi banyak sekali ditulis tentang teori-teori dasar ya, misalnya pengantar kesusastraan Indonesia, kesusastraan umum dan khusus, apresiasi sastra, sastrawan atau pujangga, ahli sastra, kesusastraan Indonesia menurut bentuknya, beberapa istilah, puisi, puisi lama baru, apresiasi puisi, prosa, prosa lirik dan bahasa berirama, sejarah sastra, sastra lama, zaman peralihan, zaman baru, modern, kesusastraan menurut sifat atau isinya, gaya bahasa, beberapa aliran, dan dalam kesusastraan beberapa pengertian istilah sastra. Jadi melihat daftar isinya itu sangat teoretis, dan saya kira ini tidak cocok ketika Anda mau meneliti secara dalam. Cuman ini dijadikan rujukan secara epistemologis atau teoretis sangat relevan sekali, dan buku ini untuk kelebihannya saya kira lebih menekankan ke aspek teori ya. Untuk kekurangannya dari segi fisik belakang kosong ya, nggak ada
nggak ada tulisan atau quote atau epilog atau yang lain, dan di dalamnya pure tulisan tanpa ada gambar satupun. Oke, itu review buku Apresiasi Sastra Indonesia, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu berpahala dan gratis guys. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam sastra.